Sesuai namanya, hak kebendaan ini bersifat atas memiliki fungsi untuk memberikan jaminan, contohnya saja hak gadai dan hipotek. Yang tadi. Lanjut lagi. Sini. Ciri-ciri aku. Kamu. Ciri-ciri. Ada ciri-ciri. Ini. Oke, lanjut. Yang ciri-ciri hak kebendaan. Ciri-ciri hak kebendaan ada 5. Yang pertama yaitu mutlak. Kenapa ciri-ciri hak kebendaan memiliki ciri hak mutlak? Karena ciri hak kebendaan dapat dipertahankan oleh siapapun, bukan hanya oleh rekan kelompok saja, namun pihak-pihak lain pun dapat terkait dalam hak kebendaan di dalamnya. Yang kedua, mengikuti benda dimanapun hak itu berada. Dengan kata lain, orang dapat mengikuti hak kebendaan itu jika misalkan benda itu melekat pada bendanya, sehingga siapapun benda itu berada, benda itu akan terus sehingga jika hak itu dipindah tangankan oleh orang lain, maka orang lain itu wajib menjaga dan bertanggung jawab akan hak tersebut. Yang ketiga, hak yang ada terlebih dahulu. Maksudnya apa? Hak yang ada terlebih dahulu itu, pemilik hak itu, hak kebendaan, harus melunasin terlebih dahulu hak kebendaannya sebelum hak pemilik dan hak di hak pemilik dan hak cipta. Yang keempat, melakukan gugatan terhadap siapapun. Jadi hak kebendaan atau pemilik memiliki hak kebendaan dan dapat menggugat hak tersebut apabila ada masalah di dalam hak kebendaan tersebut. Yang terakhir, pemindahan hak kebendaan dilakukan kepada siapapun. Jadi hak kebendaan dapat dipindah tangankan oleh siapapun kecuali hak cipta. Oke, lanjut. Jadi selanjutnya terkait hak kebendaan. Ada 7, yaitu yang pertama melalui penemuan dapat diperoleh pengakuan di mana seseorang secara resmi atas hukum mengakui hak orang lain atas suatu benda. Dan yang kedua yaitu melalui penemuan mereka dapat memperoleh hak kebendaan atas benda tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan yang ketiga yaitu penyerahan. Penyerahan ini dapat berupa jual beli, hibah, atau transaksi lainnya. Dan yang keempat yaitu melalui pewarisan. Pewarisan ini dapat diwariskan kepada ahli waris setelah pemilik benda meninggal dunia. Dan yang kelima yaitu hak penciptaan. Pihak yang menciptakan benda tersebut memperoleh hak milik atas benda yang diciptakannya. Dan yang keenam yaitu dengan daluarsa, seseorang bisa memperoleh hak atas suatu benda jika mereka menguasainya dalam jangka waktu tertentu secara berkelanjutan tanpa gangguan. Dan yang ketujuh yaitu dengan ikatan. Maka segala hasil atau tambahan dari tanah tersebut, misalnya bangunan di atasnya, menjadi pemilik tanah. Baik, mungkin segitu. Ini asas. Oke, kita akan lanjut ke asas hukum hak kebendaan. Yang pertama, hukum memaksa. Maksudnya hukum memaksa di sini yaitu benda hanya dapat diandakan oleh hak kebendaan oleh orang tersebut yang memiliki hak kebendaan. Yang kedua, dapat dipindahkan, yaitu hak kebendaan dapat dipindah tangankan oleh pihak yang lain. Yang ketiga, ada atas individuality, yaitu hak kebendaan dan keberadaan. Jadi orang yang memiliki hak kebendaan itu wajib memiliki hak cipta atau hak pemiliknya. Jadi hak kebendaan, misalnya kita dapat hak kebendaan dari orang lain, kita bertanggung jawab untuk menjaga barang tersebut. Oke, lanjut. Asas totalitas. Asas totalitas ini keberadaan suatu melekat
pada hak kebendaan. Jadi pemilik yang memiliki hak kebendaan yaitu melekat pada hak yang barang dan jasa serta jumlahnya. Asas perjanjian. Jadi hak kebendaan ini diawali dengan perjanjian antara pihak lain dengan pihak yang memiliki hak kebendaan. Berikutnya asas paritet. Asas paritet ini apa sih? Asas paritet ini lebih dikata apa? Oke, lanjut. Asas pencampuran. Asas pencampuran yaitu asas yang diwenangkan oleh jenis asas lainnya. Asas politik. Asas politik ini yaitu asas benda yang bergerak dan tidak bergerak. Jadi, hak kebendaan yang memiliki benda bergerak itu wajib didaftarkan register oleh umum. Sedangkan benda yang bergerak itu tidak wajib untuk didaftarkan umum. Dan yang berikutnya asas perilaku terhadap benda, yaitu orang yang memiliki hak kebendaan memiliki perilaku atau dapat menggugat jika hak kebendaan itu memiliki masalah atau hambatan. Mungkin itu. Dan lanjut ya, kesimpulannya. Jadi hak kebendaan adalah yang mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Udah guys, jadi itulah pokoknya. Jadi siapa yang mau nanya boleh. Aku suka mau nanya. Boleh. Tapi pertanyaannya maksimal 4 ya. Kurang pertama.